Aku Fadlini Tesmanto, sarjana sosial MM. Yang pertama, fungsi mesin ketik manual, elektronik, komputer. Mesin ketik manual atau mesin tik fungsinya yaitu membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi mesin ketik manual ini adalah mesin tik yang pada zaman dahulu dipakainya untuk membuat surat resmi. Jadi tapi kalau sekarang mungkin udah jarang ya, karena mesin tik ini udah tergantikan oleh mesin ketik elektronik atau yang disebut keyboard. Selanjutnya, fungsi mesin ketik elektronik komputer. Salah satu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk memasukkan data pada komputer yang sesuai dengan perintah pengguna dan diproses lebih lanjut oleh prosesor. Jadi yang di sini adalah yang disebut dengan keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk memasukkan data pada komputer atau pada dia tersambungkan oleh PC, baru dia bisa memasukkan data. Selanjutnya, fungsi komputer, yaitu satu, sebagai data input atau data entry. Artinya di sini menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Jadi fungsi komputer yang termasuk data input ini, jadi artinya kita tuh dapat menginput atau memasukkan data dari berbagai sumber. Selanjutnya, pengolahan data. Artinya di sini melakukan pemrosesan berbagai macam data, dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Pengolahan data di sini maksudnya itu kita dapat mengedit melalui komputer, yaitu nanti contohnya tuh seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu penyimpanan data. Sebagai tempat untuk menyimpan informasi, penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya yang akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Jadi di sini komputer tuh dapat menyimpan data yang setelah tadi kita edit terus bisa disimpan ke dalam komputer di dalam memori internal atau memori eksternal. Fungsi selanjutnya yaitu keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer akhirnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lain dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file video, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, atau lain-lain. Jadi maksudnya di sini keluaran data itu setelah disimpan nih, kita dapat mentransfer data tersebut, yaitu kayak melalui file audio atau enggak kita dapat hard copy ke kertas, maksudnya tuh kayak bisa di print gitu. Bisa juga dicetak sebagai 3D model, atau bisa juga kita kirim lewat email gitu, atau disimpan lewat flash disk. Itu juga termasuk keluaran data. Fungsi selanjutnya yaitu penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Contoh gambarnya seperti ini, cara mengetik yang benar dengan 10 jari. Jadi konsep dasar cara mengetik cepat yaitu menempatkan jari pada tombol jari
jari kirimu ditempatkan pada tombol huruf A, S, D, dan F. Lalu jari kanan berada di tombol berhuruf J, K, L, dan tanda tanya ya, tanda tanya atau tanda bagi. Dan kemudian kedua jempolmu berada di tombol spasi. Intinya antara jari tangan kiri dan jari tangan kanan tidak bersilangan. Maksud tidak bersilangan tuh tidak berdekatan gitu, maksudnya tidak double, menyentuh tulisnya itu tidak double. Letak jari tangan kiri yang tadi saya bilang yaitu kelingking di A, jari manis di S, jari tengah di D, jari telunjuk di F, serta ibu jari meletakkannya di keyboard, spasi keyboard. Selanjutnya letak jari tangan kanan di keyboard yaitu kelingking di bagian tanda tanya, jari manis di keyboard di tuts L, jari tengah di tuts K, jari telunjuk di tuts J, dan ibu jari di tuts spasi. Berikutnya cara agar kita dapat mengetik dengan 10 jari dengan cepat, yaitu mulai gunakan 10 jari-jari. Langkah selanjutnya adalah menguji akurasi atau akurat setiap jari pada tombol keyboard. Untuk mengujinya, kamu bisa mempraktikannya langsung dengan teks-teks di bawah ini. Jadi kita sering latihan itu di keyboard gitu, nulis seperti yang saya contohkan ini. The quick browse fox jump over, the lazy dog. Pokoknya sering-sering latihan di depan keyboard, sering-sering ngetik latihan. Selanjutnya caranya yaitu 3. Pelajari mengetik tanpa melihat. Faktanya melihat keyboard saat mengetik bisa menghambat. Biasakanlah mengetik tanpa melihat. Sekaligus mengingat posisi setiap huruf. Kalaupun ada kata yang menurutmu sulit, bisa mengintip keyboard namun mengetik ulang kata tersebut hingga jarimu terbiasa. Agar bisa mengetik tanpa melihat, perlu latihan panjang dan tekun. Pada tahap tertentu, kamu tidak akan menghafal setiap huruf di keyboard, melainkan menggunakan insting sehingga jari-jarimu bergerak secara otomatis mencari huruf-huruf tersebut. Jadi maksudnya di sini tuh kita sering latihan ngetik tapi tanpa melihat gitu. Boleh sih ngelihat, mungkin kayak sesekali aja gitu kalau misalkan lupa. Itu biar cara mengetik 10 jari dengan cepat itu terlaksana dengan benar gitu. Cara selanjutnya yaitu kuasai dasar keyboard shortcut. Windows dan Mac OS memiliki banyak sekali keyboard shortcut, namun tidak perlu menguasai semuanya sekaligus. Cukup ketahui beberapa jalan pintas yang kerap digunakan seperti berikut. Contohnya yaitu pertama, Ctrl plus C, itu gunanya untuk menyalin tulisan. Yang kedua, Ctrl X untuk memotong tulisan. 3, Ctrl V untuk menempel atau paste ya istilahnya. Kelima yaitu Ctrl Z atau undo. Undo itu mengembalikan tulisan sebelumnya. Ctrl S yaitu save atau menyimpan. Ctrl F adalah mencari kata di sebuah alamat. Ctrl A menandai konten secara keseluruhan, atau istilahnya kalau di Microsoft Word itu kita ngeblok gitu, ngeblok untuk mengganti huruf, mengganti ukuran huruf gitu. Selanjutnya latihan dengan games. Semua hal membutuhkan proses, begitu pula dengan mengetik. Kamu membutuhkan
membutuhkan waktu yang banyak sehingga dapat menguasai teknik ini. Terkadang kamu membutuhkan bantuan untuk mendukung kemampuan kamu dalam upaya menguasai teknik mengetik dengan 10 jari. Ada banyak sekali web yang bisa melatihmu untuk mengetik cepat menggunakan 10 jari. Biasanya situs-situs tersebut mengusung konsep bermain seperti typing game, berlomba sambil berlatih mengetik. Jadi di sini maksudnya latihan dengan games itu yang ada hubungannya sama mengetik 10 jari pada keyboard. Itu juga dapat menguasai teknik menggunakan 10 jari dengan cepat, mengetik 10 jari dengan cepat. Selanjutnya yaitu materi fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Rata tengah biasanya saya di Microsoft Word menggunakan bagian ini ya, yang ada di atas tuh home. Saya klik yang ini biasanya. Kalau shortcut juga bisa menggunakan Ctrl plus E. Jadi kita memencet touch Ctrl sama E itu untuk mengatur tulisan menjadi rata tengah. Pertama tuh di blok dulu tulisan yang mau di rata tengah, baru kita tekan Ctrl E pada keyboard. Selanjutnya cetak miring, yaitu shortcutnya memencet keyboard atau menekan keyboard Ctrl I. Jadi kita blok dulu tulisannya, habis itu kita menekan keyboard Ctrl I. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. Jadi biasanya tuh di sini dia digunakan untuk bahasa-bahasa ilmiah, kayak bahasa yang sering saya ini sih di IPA ya, kan banyak tuh kayak bahasa Latin gitu, itu biasanya pakai huruf cetak miring. Selanjutnya cetak tebal. Huruf tebal atau bold adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Huruf V menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebal bermakna berjarak lebih besar. Fungsi huruf tebal yaitu 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bahwa bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Jadi di sini juga ada rumusnya, shortcutnya, yaitu kita cukup menekan Ctrl plus B untuk membuat tulisan menjadi tebal. Kita blok tulisan yang akan mau kita jadi cetak tebal, terus menekan Ctrl plus D. Oh iya, di sini juga bisa kalau biasanya di Microsoft Office ini kita klik aja yang bagian ini yang ada tulisan B-nya, home, terus kita klik yang B ini, jadi dia berubah menjadi huruf tebal. Selanjutnya garis bawah atau underline, yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan seperti huruf, kata, kalimat, dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata yang diberi garis itu penting. Fungsi garis bawah tidak dijelaskan secara khusus dalam TU IBE, namun ada dalam keterangan fungsi huruf tebal dan huruf miring. Dalam naskah, tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Dengan demikian, fungsi garis bawah sudah terganti
dengan penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf miring, dan hanya yang berlaku dalam tulisan tangan atau mesin tik. Jadi di sini ada rumusnya juga, shortcutnya yaitu tekan Ctrl plus U untuk membuat tulisan bergaris bawah atau underline. Biasanya dulu sebelum ada keyboard atau mesin ketik elektronik pakai mesin tik itu, sebelumnya tuh kalau yang penting kita pakai ini kan underline. Kalau sekarang udah tergantikan, yaitu dengan kita cetak tebal itu untuk bagian tulisan yang penting. Tapi zaman sekarang nggak diilangin, underline ini tidak diilangin, fungsinya tetap ada ya, tetapi sudah digantikan fungsinya sama cetak tebal yang tadi. Cuman dia masih ada, kayak mungkin untuk makalah-makalah tertentu yang memakai fungsi garis bawah ini. Di sini juga kita selain pakai yang tadi, shortcut tadi, bisa juga di menu pilihan di Microsoft Word, yaitu kita klik yang ini, yang U ada garis bawahnya, itu jadinya nantinya kayak gini, dia ada garisnya di bagian bawah kalimat atau kata. Berikutnya aplikasi Rapid Typing. Apa sih aplikasi Rapid Typing itu? Jadi contohnya kayak gini, sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Ini merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk melatih kebiasaan mengetik sesuai dengan aturan yang benar menurut para ahli dan desain keyboard saat ini. Dengan menggunakan aplikasi ini akan diberikan petunjuk bagaimana cara mengetik yang baik dan benar, posisi jari jemari dan tugas jari jemari mana yang harus menekan tombol yang ada di keyboard sesuai dengan kalimat atau huruf yang harus dirangkai melalui keyboard. Dengan demikian, mengetik adalah sebuah kebutuhan primer bagi orang-orang yang bekerja di depan monitor, seperti misalnya penulis, jurnalis, sekretaris, hingga programmer yang biasanya harus mengetik kode dalam merancang sebuah program atau aplikasi. Jadi Rapid Typing ini sebuah aplikasi dengan tujuan melatih kita untuk dapat mengetik dengan cepat gitu. Jadi melatih juga kebiasaan magnetik dengan aturan yang benar. Jadi aplikasi ini tuh ada fungsinya juga, tujuannya itu supaya kita dapat mengetik yang benar sama dapat mengetik dengan cepat menggunakan 10 jari. Selanjutnya yaitu aplikasi Typing Master. Ini seperti ini contoh gambar aplikasinya. Ini juga hampir sama kayak aplikasi yang sebelumnya, yaitu sebuah software aplikasi komputer yang bermanfaat karena dapat melatih seseorang untuk mengetik cepat dengan 10 jari tanpa harus melihat keyboard. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan mahasiswa untuk segera mengetahui kesalahan dalam pengetikan. Di samping itu, di dalam aplikasi Typing Master terdapat game-game untuk latihan penguasaan tugas-tugas dari jari masing-masing, sehingga bisa untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar mengetik dengan 10 jari. Jadi di sini kalau ini menurut saya sebuah software aplikasi yang adanya di komputer. Di sini juga tujuannya sama, untuk memudahkan siswa atau mahasiswa menggunakan teknik mengetik 10 jari dengan cepat. Di samping itu, di sini juga ada game-game untuk penguasaan tugas jari masing-masing tersebut gitu. Untuk menghilangkan kejenuhan juga sih sebenarnya kalau misalkan main game gitu kan.
ditambah ada manfaatnya supaya kita bisa cepat ngetik dengan tulisan tersebut. Oke, sekian dari saya pemaparannya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.